Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Segenap keluarga besar dari kajian Muslimah Balai Kota yang saya hormati, seluruh yang hadir, baik yang hadir langsung melalui tempat kajian kita maupun yang mengikuti kajian melalui online. Alhamdulillah, syukur nikmat, pada siang hari ini Allah izinkan kita bisa kembali bersilaturahim di tempat yang penuh berkah. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih kepada Kak Nana yang telah memberikan kesempatan waktu kepada saya. Alhamdulillah, sudah sekian kali kita bersilaturahim di kajian ini, dan alhamdulillah ini pertemuan yang keberapa ya? Keempat ya? Keempat atau keberapa gitu ya, alhamdulillah. Namun tema hari ini adalah tema yang istimewa ya. Biasanya saya membahas tafsir Quran, membahas tentang kehidupan, tapi yang sekarang ini sangat-sangat spesifik. Temanya yaitu mertua teladan, menantu idaman. Ini mungkin di sini ada orang tua yang lagi cari mantu, atau mungkin ada seorang yang akan menikah, gimana caranya ya supaya bisa akur sama mertua. Ya, Masya Allah. Baik, jamaah sekalian, kalau kita membahas tema tentang mertua dan mantu, ini kenapa ya pembahasan ini karena rasanya tuh sangat relate. Karena ini banyak banget yang ngalamin masalah antara mertua dan menantu. Dan kebanyakan masalah yang terjadi itu antara mertua perempuan dengan menantu perempuan. Betul? Ngalamin kayaknya agak malu-malu gitu ya. Kenapa begitu? Nah, mungkin ada beberapa hal sensitif tadi yang Kak Nana bilang mungkin kurang kita pahami. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan permasalahan, kita pahami dulu bahwa adanya mertua, adanya menantu itu diawali dengan hubungan pernikahan. Ya, hubungan pernikahan, sebab menikah maka ada hubungan kuat, yaitu hubungan mahram. Tadinya dia bukan sesiapa kita, tapi ketika kita menikah dengan suami, maka dia menjadi ibu mertua, ayah mertua kita. Tadinya kita nggak kenal ini siapa, tapi karena dia menikah dengan anak kita, maka dia menjadi anak kita juga, menjadi anak menantu kita. Nah, sebab pernikahan ini, makanya hubungan tersebut diabadikan dalam mahram yang mu'abbad, mahram yang abadi. Jamaah sekalian, ibu-ibu, hubungan menantu dengan mertua ini mahramnya mahram abadi. Jadi ketika ada seorang anak perempuan berpisah, ya, baik juga laki-laki, seorang anak berpisah baik perempuan maupun laki-laki, tapi karena ini adalah perspektif dari perspektif perempuan, ada seorang perempuan dia menikah, berpisah dengan suaminya, bisa berpisah sebab cerai, bisa berpisah sebab wafat, ya, maka ayah mertuanya itu menjadi mahram yang mu'abbad, mahram selama-lamanya. Kita berwudu, bersentuhan, nggak batal. Ini suami udah cerai ustazah, suami udah meninggal dunia, bahkan kita menikah lagi misalnya, itu mahram orang tua suami yang pertama, orang tua yang menjadi mertua maka menjadi mahram mu'abbad. Apa namanya mahram mu'abbad? Selama-lamanya menjadi mahram kita. Jadi nggak boleh kita lupakan. Itu tandanya hubungan kita dengan mertua kuat, layaknya anak dengan orang tua. Nggak ada bekas mertua, nggak ada bekas guru, nggak ada bekas orang tua, nggak ada bekas mertua, nggak ada bekas guru. Maka itu mahram yang mu'abbad. Dari situ aja bisa kita mengambil titik terang atau titik info buat kita bahwa istimewanya hubungan mertua dengan menantu. Meskipun berpisah tetap menjadi mahram yang mu'abbad, ya. Nah, oleh karena itu
dasar-dasar yang melandasi agar langgengnya hubungan keduanya, baik pengen mertua menjadi mertua teladan maupun mantu menjadi mantu idaman, maka tentu ada kunci. Satu kuncinya yaitu bertakwa kepada Allah. Cuma satu kok kuncinya, takwa sama Allah. Apa sih takwa? Takut sama Allah. Kita ingin menjalankan peran kita sebagai menantu atau mertua semata-mata ingin mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi basicnya, dasarnya, kuncinya adalah baik mertua maupun mantu sama-sama punya ketakwaan kepada Allah. Kalau punya takwa, kalau dia tahu menjalankan ketakwaan, maka dia pasti akan menjalankan peran dengan sebaik-baiknya. Baik, ada 3 hal. Yang 3 hal ini bisa dilakukan bagi mertua juga menantu. Yang 3 hal ini menjadi kekuatan agar menjadi mantu teladan, mertua yang idaman. Oh, mertua teladan, menantu idaman, betul? Atau kebaliknya? Mertua teladan, menantu idaman. Ya, baik. 3 kuncinya. 1. Anggap mereka milik kita sendiri. Mohon maaf, anggap mereka seperti orang tua kita sendiri, dan anggap anak menantu seperti anak kita sendiri. Itu menjadi kalimat kuncian pertama. Meskipun kadang-kadang nggak bisa dong ustazah yang namanya orang tua sama mertua digabungkan. Dalam keadaannya memang orang tua kandung dengan mertua dalam hati pasti akan berbeda. Kenapa? Ya tentu berbeda. Ini kita bersama dengannya dari mulai nggak bisa apa-apa, dari mulai lahir nggak bisa apa-apa sampai bisa sampai besar, tentu ada ikatan batin khusus kepada orang tua kandung. Tapi kepada mertua ini kan baru 5 tahun, kenal baru 10 tahun, jadi mertua baru 20 tahun, 15 tahun, bagaimana bisa berimbang sama dengan orang tua kandung? Iya, berimbang sama tidak bisa. Bagaimanapun berimbang sama nggak bisa mertua dengan ibu kandung. Akan tetapi anggap orang tua, mohon maaf, anggap mertua adalah orang tua kita sendiri, yang dia berhak mendapatkan cinta, berhak mendapatkan kasih sayang, berhak mendapatkan perhatian. Meskipun dalam hati pasti yang hadir di sini mengakui nggak bisa disamakan antara mertua dengan ibu sendiri. Gak bisa disamakan antara ayah mertua dengan ayah sendiri. Semua dunia pun mengakui. Sebab apa? Sebab masa bersama kita dengan orang tua kandung tentu lebih lama daripada mertua. Tapi belajarlah menganggap orang tua sendiri buat mertua kita. Ya. Kenapa? Kalau diingat-ingat, ini kan mertua kita nih ngegedein anaknya laki-laki, udah gede, udah jadi, udah pinter, udah matang, pinter nyari duit, dinikahkan kepada kita. Itu mungkin bisa menjadi landasan dasar bahwa iya, orang tua mana. Tentu itu menjadi sebuah kewajiban bagi orang tua menyerahkan, menikahkan anak. Tapi pasti yang namanya orang tua nikahin anak tetap aja sedih-sedih juga. Tapi kan sunatullahnya memang seperti itu. Jadi oleh karena itu, ini orang tua dari suami saya, ini orang tua dari pasangan hidup saya, sehingga selayaknya kita pun menganggap mereka adalah orang tua kita sendiri. Dan jamaah sekalian, urusan mantu sama mertua, kalau saja nih kita sebagai seorang istri bisa belajar untuk mensupport suami kita untuk bakti kepada orang tuanya. Suami kita nih, kita support, udah pak, sayangin ibu, iya nih ibu lagi gak punya duit, udah kasih, gitu ya. Itu maka kelak nanti yakin suami kita akan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan sebab dia berbakti kepada kedua orang tuanya, karena kita pun mendukung, mensupport, maka rumah tangga kita dinaungi rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada sifat paralel. Kita menghalangi suami kita bakti sama orang tuanya, terhambat baktinya dia kepada orang tuanya, sehingga
takutnya macet, rahmatnya Allah turun pada keluarga rumah tangga kita. Tapi kalau kita mensupport, udah Pak, apa yang orang tua kamu mau kasih, berikan perhatian, berikan cinta. Nggak punya uang kita kasih, punya perlu waktu kita kasih. Kita sebagai istri mensupport pasangan kita berbakti kepada kedua orang tuanya, maka yakinlah rahmat Allah akan turun pada rumah tangga kita. Amin ya rabbal. Jangan bikin suami kita bingung. Ada seorang anak yang bilang, pilih ibumu atau aku. Waduh, pilihan yang bingung. Sementara kayak yang namanya ibu dari lahir udah bersama kita sampai menikah. Lah ini bini, istri, emang sih udah 20 tahun, memang udah 15 tahun. Tapi kan biar bagaimanapun juga tetap harus kita, itu satu, bahwa kita sebagai seorang menantu berusaha untuk menganggap orang tua, mertua adalah orang tua kita sendiri. Ya. Karena ketakwaan itu terletak pada pemahaman. Pemahaman nggak boleh seorang anak putus berbakti kepada kedua orang tuanya, apalagi suami. Seorang laki-laki nih, suami kita laki-laki itu adalah milik ibunya. Insya Allah kalau kita menjalankan itu, rumah tangga kita akan dinaungi rahmatnya Allah. Kita menjadi mantu idaman. Kita pun juga punya mertua yang mencintai kita, karena kita paham. Ya, akan tetapi juga seorang mertua jangan asal-asalan juga gitu, mentang-mentang menantunya nih anak. Nah, harus mertua menganggap anaknya juga anaknya sendiri. Mohon maaf, terkadang permasalahan timbul itu karena mertua satu kepo. Ibu tahu kepo? Halo, assalamualaikum. Tahu kepo? Pengen masuk aja, pengen tahu aja urusan-urusan rumah tangga anaknya. Sudah, biarkan. Ketika sudah menikah, maka biarkanlah dia sudah dewasa, biarkan dia mencari solusi dari masalah-masalahnya. Jangan jangan masuk kecuali mereka minta. Mungkin mereka perlu nasihat kita, maka nasihatilah. Tapi kalau sekiranya mereka bisa menghadapi masalah sendiri tanpa perlu kita, maka kita pantau dari jauh. Kalau dalam keadaan baik-baik saja, alhamdulillah tentu kita doakan. Tapi kalau keadaannya memang kayaknya ada yang beda nih sama anak kita nih, boleh kita bertanya sama anak kita yang laki-laki atau anak kita yang perempuan. Nah, ibu liatin kok kamu kayaknya ada perubahan. Kenapa nak? Kok kayaknya kurusan? Kenapa kok kusem? Kamu kok kayaknya kurang bahagia? Ada apa? Kalau anak kita mau cerita, biarkanlah, dengarkanlah, ya, dan dahulukan sifat objektif. Jangan mentang-mentang nih anak kita sendiri salah bener tetap dibenerin. Tetap yang namanya sehat adalah yang salah, yang benar. Oh, kamu kurang tepat nak kamu jadi istri begitu. Biar bagaimanapun dia suami kamu, maka yakinlah sambil kita mendidik anak perempuan kita untuk berbakti kepada suaminya. Atau sebaliknya, jangan gitu nak, kamu anak laki-laki harus tanggung jawab. Biar bagaimanapun istri itu punya hati, jangan begitu, udah pulang, jangan di sini misalnya. Jadi kita sebagai ibu ini menjadi mertua yang teladan. Sebab apa? Bu tidak selalu pro kepada anak kandungnya, tapi juga pro kepada menantu secara objektif. Maka pasti menantu akan bilang, mertua idaman nih, nggak melulu anaknya yang dibela, tapi kalau anaknya salah, pasti akan dikatakan salah. Tapi kalau saya benar, pasti dia akan membela saya. Nah, jadi artinya ibu mertua maupun menantu, anggaplah ibu menganggap mantu anak sendiri, menantu pun menganggap orang tua, menganggap mertua orang tua sendiri. Itu kunci pertama, ya. Meskipun pasti di hati tidak akan bisa berimbang dengan orang tua kandung. Meskipun ibu dengan anak kandung tidak bisa berimbang ini anak kandung dengan menantu, tapi belajarlah untuk menganggap mereka seperti anak kita sendiri atau mertua kita sendiri, maka kelak nanti akan timbul rasa cinta. Insyaallah. Yang kedua, Bu, saling menghormati dan menghargai. Ya. Maksudnya gimana? Nah, ini kan saya karena bahasan mantu mertua, jadi saya coba menjabarkan dari dua perspektif ya. Menantu, hargai mertuamu. Kenapa? Karena dia bukan ibu kandungmu, maka dia pun juga mungkin ada sesuatu hal baru yang dalam kehidupanmu. Maka hormati, hargai. Apa keputusannya? Pasti orang tua ingin yang terbaik.
Jangan selalu menyalahkan orang tua, jangan selalu menyalahkan mertua. Pun juga mertua kepada anak, hargai, jangan mulu menuntut mantu tuh pengen sesuai yang kita inginkan. Karena dia sekian puluh tahun dididik dengan didikan orang tuanya. Ketika masuk ke dalam lingkungan kita, pasti akan berbeda, perlu penyesuaian. Contoh, keluarga kita, ibu menerapkan anaknya semua harus rajin ke dapur. Habis makan cuci piring. Harus rapi-rapi, bersih-bersih. Kebetulan dapat mantu yang ama orang tuanya nggak pernah disuruh cuci piring. Ada yang begitu? Banyak. Kalau keluarga kita, keluarga yang mengandalkan asisten, kebetulan punya mantu, dididik oleh orang tuanya menjadi orang yang rajin, nah itu enak. Rajin banget nih mantu, itu mah nggak usah permasalahan lagi, udah rajin dengan sendirinya. Cuma kadang-kadang permasalahannya adalah kita mendidik, ayo jangan males, anak perempuan rajin, bangun jangan siang-siang, kan gitu ya. Kalau kita ini orang Betawi, orang Jakarta, pokoknya perawan nggak boleh bangun siang. Pokoknya kita nggak boleh bangun siang, jangan males untuk bersih-bersih, harus bantu-bantu gitu. Kebetulan anak laki-laki kita punya mantu yang dimana mantu kita ini dididik dengan mengandalkan asisten rumah tangga. Begitu nikah, bangun siang, cuci piring nggak mau, buka buah nggak bisa, nyapu nggak ngerti. Hormati dulu, beri pendidikan. Nah, gini caranya, jangan dijauhin. Kenapa? Dia sedang berproses. Pasti biar bagaimanapun menantu akan sangat senang apabila diberikan bimbingan oleh mertua dengan penuh cinta dan kasih sayang, sebab menghormati, saling menghormati. Ya, jadi seorang ibu mertua paham, iya sih, ini anak menantu, orang tuanya memang penuh dengan pokoknya service. Tapi ketika di sini dia harus mampu menjadi seorang perempuan, seorang istri yang mau ke dapur, mau nyuci piring, mau masak dan lain sebagainya. Pelan-pelan hormati kebiasaannya, maka nanti berproses dia pun juga akan respect sama kita. Pun juga seorang menantu, wahai menantu, tolong juga hormati orang tuamu. Hormati mertuamu. Kenapa? Karena mertua itu terkadang punya standar yang memang tinggi. Kalau saja seorang mertua mau turun standarnya, menantu mau naikin kondisi keadaannya, maka akan ketemu di tengah-tengah. Mertua nggak terlalu menekan, menantu mau belajar, maka asyik tengah-tengah, bisa imbang. Jadi seorang menantu juga jangan dikit-dikit nyalain mertua. Karena biar bagaimanapun mertua itu punya jiwa orang tua yang ingin anaknya selalu mendapatkan kebaikan. Contoh, ada dalam kehidupan nyata orang tua yang punya anak laki-laki itu nggak pernah bebenah rumah. Tapi satu keadaan ketika menikah, seorang perempuan, seorang istri kedatangan menantu yang akhirnya nih suaminya atau anak laki-lakinya nyuci piring, nyapu, tuh mertua juga kaget. Loh, anak saya nggak pernah nyuci loh dulu, anak saya tuh nggak pernah nyapu loh dulu. Tapi kenapa ketika nikah kenapa dia jadi masuk ke dalam jadi bebenah? Kan gitu ya. Mertua turunin standar, oh memang sudah ada perubahan. Si menantu pun juga naikin. Apa menantu naikin? Bahwa imbangin, jangan mau menang sendiri. Jadi kalau ada penyesuaian maka insya Allah akan baik-baik aja. Jadi saling menghormati kebiasaan masing-masing. Dan yang ketiga yang terpenting adalah adil. Karena adil ini suka menjadi masalah. Ya, sering saya dapat curhatan dari menantu. Bukan hanya curhatan dari menantu, sering dapat curhatan dari mertua. Yang dimana seorang mertua bilang, Ustazah, ketika menikah ini anak laki-laki saya nggak pernah datang ke rumah saya. Perhatian kepada istrinya terus. Saya katakan emang ketika menikah dia harus memberikan cinta kepada istrinya.
Akan tetapi seorang laki-laki, seorang anak yang sudah menikah tetap tidak punya kata putus untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu curhatan dari mertua, dari orang tua yang kurang dapat perhatian dari anaknya karena sudah menikah. Pun juga seorang menantu juga suka curhat sama saya, Ustazah, mertua saya tuh nggak adil sama saya. Saya tuh udah berbuat baik, sudah mencoba memberikan yang terbaik, belajar, tapi terkadang suka masih disalahkan. Nah, kalau saja masing-masing menempatkan sesuatu pada tempatnya, apa sih adil? Adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Zolim kebalikannya, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau yang ketiga punya sifat adil, maka insya Allah, sekali lagi, bagaimana sifat adil? Menempatkan sesuatu pada takarannya, ya, bahwa saling mencintai, saling menghormati, insya Allah sifat adil akan tumbuh. Sifat adil itu akan ada ketika berasal dari sifat cinta, berasal dari sifat respect, berawal dari saling hormat menghormati. Sekali lagi, mertua turunin standarnya, seorang mantu naikin standarnya agar mertua mengatakan, ini mantu idaman saya, ini mantu idaman saya. Wahai menantu, supaya engkau juga mendapatkan, tadi mertua ya, mertua mengatakan ini mantu idaman saya. Pun juga seorang mertua kalau ingin dikatakan ini mertuaan idaman saya, mertua idaman dan mertua yang istimewa buat saya, nggak pernah membanding-bandingkan saya dengan siapapun, maka yuk mertua juga belajar untuk memahami betapa banyak kekurangan-kekurangan menantu kita, bukan untuk disalahkan, tapi untuk dirangkul. Maka kelak nanti akan timbul rasa cinta satu dengan yang lainnya, masing-masing akan menjalankan peran. Mertua menjadi mertua yang teladan, menantu pun menjadi menantu yang idaman, adil. Itu poin yang ketiga, ya. Jadi insya Allah dengan menganggap mereka orang tua kita sendiri atau menantu kita sendiri, belajar meskipun tidak bisa berimbang dengan apa yang sudah kita miliki, nggak berimbang dengan orang tua kandung, nggak berimbang dengan anak kandung, tapi belajar untuk menganggap mereka orang tua atau anak kita sendiri. Yang kedua, menghormati. Apa maksudnya menghormati? Proses. Mereka besar dari lingkungan yang berbeda dengan bagaimana cara kita mendidik anak, maka proses itulah yang harus kita hormati. Kelak nanti kalau kita punya pengertian, mertua punya pengertian, menantu juga ngerti, maka kelak ketemu, gitu. Ya, kadang-kadang ada seorang gini Bu, seorang mertua tuh ada yang kalau nggak suka sama mantu, ada yang ngomel, ada yang diem, gitu ya, dicuekin, dicemberutin, gitu. Ada yang begitu ya. Tahu nih kira-kira ibu-ibu tipe yang mana nih kalau sama menantu nih? Kalau salah bawel, ada juga yang nggak suka dengan menantunya, dicuekin 2 hari 3 hari gitu ya. Nah oleh karena itu hal tersebut yang terkadang bikin benteng, bikin jarak. Biar bagaimanapun yang paling utama adalah komunikasi. Cari waktu yang baik dengan bahasa yang baik, sifat adil, objektif, itu akan berpengaruh pada hubungan menantu dengan mertua, ya. Dan oleh karena itu kita perlu memahami, sekali lagi, belajar jangan pernah berhenti. Belajar jangan pernah berhenti. Kalau kita menjadi seorang mertua, banyak belajar bagaimana memahami nih mantu kita yang ya emang pengen kita nggak kayak gitu, tapi dapetnya yang begini, tapi kita mencoba menghormatinya. Kita pahami bahwa mereka memang bukan dididik dengan didikan kita, dia dididik dengan didikan orang tuanya. Tapi insya Allah kalau kita pelan-pelan memberikan masukan, maka mereka akan memahaminya. Pun juga seorang mantu biar paham, jangan dikit-dikit tentang-tentang nih mertua salah mulu, ya. Justru support pasangan kita, justru jadikan mertua kita orang tua kita sendiri, maka insya Allah semua akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mau menyampaikan yang terakhir, jamaah sekalian, masalah yang sering terjadi di masyarakat. Yang pertama adalah ketika kadang-kadang ya, ketika mertua punya sifat cemburu sama mantu. Jadi kalau mertua masih punya sifat cemburu sama mantu, itu bisa jadi pemicunya. Datang mantu punya gelang baru, ditanya, cakep gelangnya, dibeliin kemarin sama abang misalnya. Tuh kira-kira perasaan orang tua gimana nih? Panas.
Adakah perasaan alhamdulillah, berarti anak saya menjadi anak yang bertanggung jawab, dia bisa menggembirakan istrinya. Atau yang kedua, ya Allah, gak dibeliin saya emas kayak begitu. Yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Wahai mertua. Kalau memang ada sifat cemburu, hilangkan. Karena biar bagaimanapun harusnya kita bersyukur anak kita bertanggung jawab dan bisa mencintai istrinya. Ya. Sekarang saya perspektif menantu, mana mantu. Kalau misalnya suami kita ngasih uang sama orang tuanya, kira-kira ngasih uangnya diem-diem apa bilang-bilang? Kalau suami ngasih uang sama orang tuanya diem-diem, berarti ada yang salah dengan kita. Tapi kalau suami memberikan uang kepada orang tuanya atau kepada kakak adiknya, tapi bilang-bilang, maka itu hubungan yang sehat. Kenapa? Karena pasti mungkin suami takut sama istri. Keterbukaan dan komunikasi itu penting. Tentu seorang suami memahami, pertama kewajiban dia nafkahin istrinya, tapi harta yang lain itu milik dia dan silahkan kalau ingin memberi kepada orang tuanya. Nggak bilang pun nggak apa-apa. Cuma pasti suami akan melapor kepada istrinya, cerita sama istrinya, tadi habis ngasih duit ibu berapa pak? Deg-degan tuh istrinya. Kalau dikit alhamdulillah, kalau banyak justru kalau dikit kok segitu pak, mumpung orang tuamu masih ada, kasih. Kalau suami memberikan, iya saya ngasih agak gedean, alhamdulillah, berarti kita punya suami yang berbakti sama orang tuanya. Juga kadang-kadang kecemburuan itu ada pada kita seorang menantu. Mohon maaf, kita sebagai seorang istri cemburu kepada mertua. Akhirnya ngelihat mertua adalah rivalnya, mantu adalah rivalnya. Itu yang akan menjadi benteng perpecahan. Oleh karena itu sekarang jadilah kita semua tim, kita sekeluarga. Wahai mantu, jangan melihat mertuamu adalah rival. Jangan melihat mertuamu adalah apa? Rival itu apa namanya? Lawan. Saingan. Kalau mertua mau datang, suami gak cerita sama kita, Bu, ibu mau datang. Tuh jangan deg-degan. Apalagi nih yang mau dibawa nih, apalagi yang mau diminta nih. Ntar kurang perhatian. Nah kalau gitu tuh berarti ada yang salah pada hati kita, wahai seorang mantu. Pun seorang mertua begitu. Ketika ada sesuatu cinta, ada sesuatu pemberian yang diberikan anak kita kepada istrinya, katakanlah alhamdulillah anak saya punya rezeki, dia tahu bagaimana memperlakukan seorang perempuan. Jadi permasalahan yang sering timbul adalah kadang-kadang sifat cemburu dan sifat cemburu, ya itu yang harus kita hilangkan. Insya Allah kelak kan di sini pasti kita di sini ada sebagai menantu, kita pun di sini ada sebagai mertua. Maka ketika kita bisa berbuat baik kepada mertua kita punya mertua, perlakukan mertua kita terlebih dahulu, maka kelak ibu bakal dapat anak menantu yang hormat sama ibu, ya. Karena kenapa? Dalam baginda kata hadis dari baginda Rasulullah SAW, birru aba'akum, baktilah kepada orang tuamu, tabirukum abna'akum. Maka Nabi SAW, bakti kepada orang tuamu, bakti kepada kedua orang tuamu, maka kelak anakmu akan berbakti kepadamu. Cintai mertuamu, sayangi mertuamu, kelak nanti kau akan punya mantu yang mencintaimu. Mudah-mudahan kita semua menjadi mertua yang teladan, menantu yang idaman. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah Ustazah. Luar biasa sekali. Jadi tadi benar-benar dirangkum dalam 3 poin gitu. Yeah. Ada tadi pertama itu menganggap menantu sebagai anak sendiri, mertua sebagai orang tua sendiri. Yeah. Terus yang kedua saling mencintai dan menghargai, dan yang ketiga itu komunikasi ya. Yeah. Terus adalah kunci utama gitu. Baik, kita langsung buka saja ya tanya jawab. Bagi rekan-rekan muslimah yang di YouTube juga boleh bertanya, nanti akan saya bacakan juga. Nah, rekan-rekan muslimah yang hadir di ruangan ini boleh tafadhol kalau ingin bertanya. Mungkin malu gitu, malu-malu ya Ustazah. Kalau gitu saya pancing deh, saya nanya dulu nih Ustazah. Ini kalau dalam judul kajian hari ini sangat luar biasa banget Ustazah. Yeah.
alhamdulillah kan saya baru menikah juga, saya belum begitu lama, dan saya merasa sangat bersyukur karena mertua saya itu luar biasa idaman bagi saya gitu, baik sekali. Nah, tapi kadang saya suka berpikir bagaimana caranya saya bisa menyayangi beliau ya, karena saking baiknya beliau, saya pengen gimana caranya saya memberikan cinta dan kasih sayang itu kepada beliau. Nah, kebetulan beliau itu berbeda agama dengan saya gitu, karena sebelumnya suami juga beda gitu. Nah, itu bagaimana ya Ustazah cara saya menyayangi dalam jalur langit kepada beliau gitu, Masya Allah gitu. Saking beliau begitu baik kepada saya, jadi saya pengen jadi menantu yang begitu baik juga buat beliau. Itu bagaimana Ustazah? Iya, berarti ini contoh menantu yang idaman. Amin. Ya, karena dapat mertua yang teladan ya. Baik, pertama, siapapun orang tua kita dan siapapun mertua kita, bahkan meskipun mereka berbeda kepercayaan dengan kita, tetap mereka adalah orang tua kita, karena ada hubungan hubungan batin atau hubungan kekeluargaan, hubungan istilahnya basyariah ya, hubungan kemanusiaan yang tetap harus kita jalin. Apa tuh hubungan kemanusiaan? Ya, kita mantunya, beliau berbakti kepada orang tua, mantu berbakti kepada mertua. Itu menjadi hukum yang sangat pasti gitu, yang harus kita lakukan ya. Nah, ketika ada hubungan baik dari mertua, maka bagaimana cara kita untuk berbuat baik juga membalasnya? Maka yang pertama adalah berilah yang terbaik untuk anaknya. Berikanlah cinta, perhatian yang terbaik untuk anaknya, karena biar bagaimanapun orang tua mana, pasti banyak orang tua yang mengharapkan anaknya semua dalam keadaan yang bahagia. Ketika orang tua, ini bahasanya agak-agak sebolak-balik nih. Ketika orang tua melihat anaknya bahagia sebab dibahagiakan oleh orang lain, maka orang tua tersebut akan ikut bersyukur dan berbangga dengan siapa yang membahagiakan anaknya. Harusnya kayak begitu. Jadi kalau ditanya gimana caranya saya untuk berbuat baik kepada orang tua saya, tentu yang pertama adalah sayangi, cintai dengan penuh kesetiaan, tulus, ikhlas, yaitu mencintai, menyayangi anaknya. Dengan cara apa? Yaitu cinta, mau makan apa, kemudian pelayanan. Jadilah istri yang terbaik buat suami, maka kelak itu menjadi kebanggaan buat mertua kita. Karena pada hakikatnya mertua yang normal itu kalau anaknya bahagia, siapa yang membahagiakan pasangannya, maka pasti seorang orang tua tersebut akan mencintai orang yang membahagiakan anaknya. Betul apa enggak? Kalau ngomongin masalah anak perempuan, menjadi seorang menantu, cintai suami, kemudian layani, sehat, makannya juga diperhatikan dengan penuh cinta, dengan penuh sayang, cinta tulus dari hati. Seorang suami pun juga bangga, tentram, damai, kerjaannya bagus dan sebagainya, maka pasti orang tua dari suami kita pasti dia pun akan bersyukur. Oh, untung saya punya mantu bisa ngurusin anak saya, gitu ya. Kemudian yang kedua tentu, nah ini nih poinnya, kita kadang-kadang menjadi seorang mantu harus pinter juga ngambil hati mertua. Ini bukan sifatnya jadi materialistis, bukan sifatnya jadi harus cari muka, bukan. Tapi memang karena hubungan kita sama orang tua, sama mertua ini harus terjalin terus sampai nanti akhir zaman, maka kita harus betul-betul punya lingkungan yang sehat. Baik mertua kasih hadiah, cintai nih mantu, biar nih mantu jadi mantu yang sayang sama kita. Pun kita sebagai menantu pun juga sesekali jangan pelit ngasih hadiah. Apa yang dia suka kita beliin. Kenapa? Karena tahabu memberikan hadiah, maka itu akan menimbulkan rasa cinta. Jadi bukan sifatnya mertua materialistis, pun mertua kepada mantu bukan mereka materialistis, tapi memang terkadang dalam Islam memberi hadiah tidak harus mahal, tidak harus mewah, tapi dengan memberikan sebuah hadiah itu bentuk cinta. Silakan masing-masing punya takarannya. Ya, jadi yang kedua, sesekali lah memberi hadiah.
sesekali memberi makanan kesukaannya, beli baju dan lain sebagainya. Memang itu bisa jadi suatu hal yang bisa menambahkan grade kenyamanan. Nah, tentu yang ketiga doa, jangan pernah terputus. Ya, meskipun nanti ada pembahasan khusus nih, kalau kita mendoakan gimana Ustazah ngedoain orang yang memang lain kepercayaan sama kita, pada hakikatnya ini kan beda jalur gitu. Kita jalur sini, dia jalur situ. Ya, berbeda kepercayaan. Kita berdoa dengan jalur yang sebelah sini, beliau berdoa di jalur yang sebelah sana, maka nggak akan ketemu gitu. Tapi insya Allah kita berdoa kepada Allah diberikan yang terbaik. Mudah-mudahan Allah berikan taufik wal hidayah. 3 hal lagi itu, ya. Baik, ayo ditunggu. Iya. Ini kalau pembahasannya begitu menarik gitu. Jadi saya kalau tidak ada yang bertanya, baik, ya. Iya, silakan. Boleh ada mic-nya? Nama, institusi dari mana, terus pertanyaannya apa? Tafadhol. Kita sampai jam berapa kajiannya? Sampai jam 1.15. Oh, oke. Ini istirahatnya sampai jam 4:30. Oh gitu. Biar bisa istirahat juga ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, nama saya Sarah dari Biro Kesos. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara berbakti terhadap mertua yang sudah meninggal selain mendoakan beliau. Qadarullah, kedua mertua saya sudah meninggal dunia, dan yang terakhir mertua perempuan saya, ibu mertua, sudah meninggal Ramadan lalu. Dan saya merasa masih sangat kurang berbakti terhadap beliau. Bagaimana bisa berbakti terhadap mereka selain dari mengirimkan doa? Apa yang bisa dilakukan? Terima kasih. Iya, baik. Ini Ibu Sarah berarti mantu idaman, ya, mantu teladan atau mantu idaman yang tetap ingin berbuat bakti kepada kedua orang tuanya, khususnya kepada mertua juga, ya. Coba sekalian, kalau kita dalam hati kita menganggap bahwa gimana ya sama orang tua sama mertua tuh kurang bakti gitu, atau bahkan mungkin bukan kurang bakti ketika ya Allah gimana ya kemarin tuh ketika mertua masih ada kita tuh kadang-kadang menganggapnya sebelah mata gitu ya, maka ambil kesempatan untuk berbakti kepada mereka. Yang pertama adalah tadi bahwa ketika kita memandang pasangan kita, ketika kita mencintai pasangan kita, hakikatnya orang tuanya pasti akan bahagia. Ya, jadi saya juga punya orang tua, mertua udah nggak ada, dan besok beliau dihaulkan keduanya. Ya, saya bikin acara haul besok. Bukan saya pribadi tapi bersama dengan yang lainnya. Jadi ketika saya memandang suami saya, ketika saya memandang pasangan saya, maka saya melihat orang tua saya punya, suami saya punya orang tua yang dimana pasti orang tuanya mengharapkan anaknya dalam keadaan baik, terjaga, bahagia. Maka kitalah orang terdekat. Sehingga kalau kita bisa memberikan perhatian, memberikan cinta, tulus, ikhlas, mendampinginya, nggak menyusahkannya, maka itu cukup bisa memberikan kebahagiaan buat mereka, mertua kita. Boleh kok kita katakan kepada dalam hati, dalam doa gitu, Ibu, Bapak, kirimin Fatihah. Kemudian di antara bentuk saya rindu, di antara bentuk saya ingin berbakti kepadamu, wahai ibu dan ayah mertuaku, aku ingin mendampingi anakmu dengan penuh kesetiaan, mencintainya, menghormatinya. Hormat kepada suami bukan saja semata-mata memang kewajiban istri hormat kepada suami, tapi sambil kita membayangkan, ya Allah, orang tuanya pasti senang banget nih kalau saya memberikan cinta yang terbaik, ikhlas kepada anaknya. Satu, bukan hanya kepada anaknya, kepada cucunya, yang cucunya adalah anak-anak kita. Kita berikan informasi, kita berikan, menyampaikan kepada anak kita bahwa kita katakan bahwa, nah, jangan lupakan nenekmu, jangan lupakan nenek kakekmu di sana, kirimkan doa. Pasti orang tua kita di sana seolah mengatakan, ya Allah, saya bersyukur punya mantu yang ngajarin cucu saya untuk ingat kepada saya.
Jadi hubungan orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal dunia itu pada hakikatnya masih tersambung. Dengan apa? Dengan doa. Pertama, doa tidak terputus. Tapi berikanlah cinta yang terbaik untuk pasangan kita. Berikanlah cinta yang terbaik untuk anak-anak kita. Dan kenalkan anak-anak kita tentang nenekmu nih, ini kakekmu nih, ini fotonya nih, kirimin doa ya nak ya, sampai kapanpun. Pasti mertua kita akan di sana akan bahagia, sebab doa bukan hanya terkirim dari anak-anaknya, tapi dari cucu-cucunya, sebab kita menantunya yang memberikan motivasi kepada mereka. Ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cara kita bisa berbakti kepada mertua yang memang sudah meninggal dunia. Kalau kita masih punya satu mertua yang masih hidup, maka bisa kita jadikan beri perhatian kepada mereka. Beri perhatian kepada ayah mertua kita. Kenapa? Karena ibu mertua kita udah meninggal dunia. Pasti ibu mertua kita pengen banget nih ayah mertua kita dalam keadaan baik-baik saja. Jadi intinya adalah berikan cinta, perhatian kepada siapa yang dicintai oleh mertua kita. Satu, doa. Kedua, berilah perhatian. Ya, tentu yang ketiga bisa kita niatkan semua kebaikan-kebaikan kita. Sedekah, niatin buat mertua. Bikin acara haul untuk mertua. Oh, orang tua masih ada, bikin buat mertua. Ibu kita sampaikan, Bu datang ya ke acara haul mertua saya. Gitu. Artinya kita, ini namanya adil. Ini namanya adil. Orang tua kita masih ada, ya tentu kita nggak haulin beliau. Orang masih ada. Masa kita mau haulin? Tapi kita haulin mertua kita. Mertua jangan ngambek. Ya Allah, kamu bikin acara buat mertuamu. Kamu bikin acara haul buat mertuamu. Aku nggak dibikin acara. Bu, saya bikin acara haul. Haul itu buat orang yang udah meninggal dunia. Masa saya bikin acara haul buat ibu? Ibu kan masih hidup. Artinya adil bukan harus sama, tapi menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya. Yang ketiga, bisa kita melakukan sebuah aktivitas kegiatan ibadah. Mau bersedekah, lagi kangen sama ibu kita, mertua kita, maka sedekah. Ini hari Jumat nih, nanti pulang dari sini ada orang yang kita lewat di jalan raya sedang kesusahan, kita kirimin, kita kasih uang, kita kasih kue, kita kasih nasi kotak. Niat dalam hati, ini pahala buat orang tua saya dan buat mertua saya. Maka yang ketiga, kebaikan-kebaikan apa saja, ibadah apa saja yang kita lakukan, kita niatkan pahala untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Ya, sedekah, baca Quran, silaturahim, berkurban kemarin di hari raya Idul Adha, menjalankan ibadah umroh misalnya, atau apapun itu, insya Allah itu disampaikan pahalanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah. Terima kasih Ustazah. Saya mau tanya lagi. Oh iya. Iya. Nama, institusi, sama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ustazah, saya Kak Dwi dari Pusat Timba Perda. Sebelumnya saya disclaimer dulu, di sini saya belum menikah dan belum tapi di sini saya mau bertanya sebagai anak yang masih punya kakek nenek. Adakah cara yang bisa dilakukan untuk seorang cucu atau ibu saya sebagai menantu untuk menghadapi orang tua yang dia sudah memang banyak lupa, jadi ketika dinasihati atau ibaratnya diatur bagaimana baiknya, mereka menolak, membantah gitu. Jadi selalu ada konflik di perdebatan itu seperti itu. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua atau kakek? Dua-duanya. Orang tua dan kakek. Kakek nenek, bukan orang tua juga. Baik. Berarti alhamdulillah baik ya. Berarti kepada kakek dan nenek, ya. Baik. Baik. Kak Sarah, saya panggil kakak ya karena belum menikah. Baik. Namanya ya kakek nenek ya, berarti udah lanjut usia. Karena memang ketika sudah lanjut usia pasti sudah ada penurunan pemahaman, penurunan panca indera. Itu memang sudah sunnatullahnya dalam kehidupan seperti itu. Maka kondisi melemah yang harus kita lakukan adalah
pahami. Kita mau memberikan masukan, kita mau beri nasihat, itu memang sulit. Kenapa? Karena layaknya orang yang sudah usia, layaknya seperti anak kecil lagi. Ya, sekarang orang tua kita nih, anggap nenek kakek, itu kan punya sifat manja. Seperti anak kecil. Nenek kakek, cara makannya itu berantakan, seperti anak kecil lagi. Pun pemahamannya pasti tidak secepat waktu masih muda, karena sudah usia, sudah kakek dan nenek, udah usia lanjut. Maka kita yang lebih banyak memahaminya. Bagaimana kalau makan jangan dimarahin kalau berantakan, nenek, ini makannya nih. Jadi perlakukan layaknya dia seperti, mohon maaf, perlakukan dia seperti memang anak-anak. Bukan diperlakukan seperti anak kecil, tapi dengan cinta, kelembutan, pelan-pelan, kasih sayang, itu yang kena sama mereka. Tapi terkadang menjalankan itu nggak gampang, penuh dengan kesabaran. Di balik sabar itulah disiapkan pahala. Orang tua lemah, kakek nenek lemah, sudah mulai menurun keadaannya, makannya susah, makan disuapin, mandi kadang dimandiin, jalan kadang dituntun, layaknya mereka anak kecil. Maka perlakukanlah sikap kita pun seperti mereka anak kecil yang kita perlakukan sebagaimana mestinya. Kita rajakan mereka. Ibu mau makan apa? Dulu anak-anak kita kan gitu, nak mau makan apa? Dibeliin ya. Nah, ketika orang tua kita juga begitu, ibu mau makan apa? Aku beliin ya. Nenek mau makan apa? Dibeliin ya. Kayak mau makan apa? Kayak ini aku nih, inget nggak? Ini aku loh, ini aku cucu yang kesegini loh, coba lihat deh. Ya, kakek, itu kan perlakuan kita seperti anak kecil, tapi memang itu yang semestinya. Bukan merendahkannya, tapi bersikap adil. Kalau kakek neneknya dalam keadaan yang lemah. Tapi ada juga kakek nenek yang nyentrik. Neneknya masih kemana, kakeknya masih golf, neneknya masih jalan. Nah itu tentu bukan berarti sama diperlakukan seperti yang tadi. Nah ini kan punya satu kasus. Ya, adil sekali lagi bukan memukul rata sama, tapi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Judulnya kakek nenek, kondisinya masih segar bugar, diperlakukan seperti anak kecil, ngambek nanti kakek neneknya. Ya, kok nenek kakek anak kecil, kok pakai disuapin, nenek masih bisa kan gitu kadang-kadang. Tapi kalau kondisi nenek kakeknya memang melemah, sudah mulai pikun, maka perlakukanlah adil sebagaimana yang semestinya, dan jangan terlalu mempush. Biar bagaimanapun orang tua ada kekurangannya, kadang-kadang kalau makan berantakan susah dibilangin, ustazah biarkan aja. Memang sudah sekian puluh tahun kok dia makan dalam keadaan normal, kebetulan sudah usia. Seberapa sabarnya nenek kakek kita atau orang tua kita dulu ngajarin kita makan yang udah diberantakan sampai bisa nggak jatuh-jatuhan. Seberapa sabar kita juga memperlakukan mereka seperti itu. Nuntun jalan, seberapa sabar orang tua kita, nenek kakek kita dulu nuntunin kita. Ketika lagi mau mulai baru jalan, kita kadang-kadang jangan kurang sabar kalau lagi nuntun kakek nenek kita. Oh, nenek kakek lama banget jalannya. Perlakukan mereka sebagaimana mereka memperlakukan kita kecil. Makanya coba doa untuk orang tua apa? Rabbighfirli wali walidayya. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Wali walidayya, ampuni dosa kedua orang tuaku. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma, beri kasih sayang kepada mereka keduanya. Kama rabbayani, sebagaimana mereka menyayangiku. Kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka kecil. Ya Allah, enggak ditukar. Bagaimana kecintaan itu yang namanya, bagaimana perhatian, kecintaan, fokusnya orang tua kepada kita ketika kita masih kecil, cintanya enggak terputus, enggak terkalahkan, enggak usah diragukan lagi. Nah, ketika nenek kakek atau orang tua kita dalam keadaan yang sangat lemah, mereka yang kadang-kadang pikun, dinasehatin udah mulai banyak nolaknya, dinasehatin kemarin besok lupa lagi. Ini nenek-nenek, kita bilangin, nek kalau keluar jangan andukan doang, nek kalau keluar pakai kerudung, besok kerudung lagi, lupa, pikun, maklumin aja. Di balik kesabaran itu ada pahala yang tersimpan, pahala sabar buat kita, pelan-pelan sambil terus mendoakannya agar mereka sehat dan panjang umurnya. Ya, baik. Nah, saya tambahin nih ya mengenai masalah mertua. Tadi kan kayaknya indah gitu ya. Kalau punya mertua
cinta sama kita, saya pengen balas dengan kebaikan. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau punya mertua toksik, kalau punya mertua toksik, bagaimana? Ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Nah, sekarang saya balik pertanyaan nih kalau gitu ya. Nah kalau saja, mohon maaf, punya mertua bukan toksik lah ya, toksik terlalu jahat ya, toksik itu kan racun. Artinya mertua yang kurang ngertiin kita, menantu yang terlalu tertekan dengan keadaan mertuanya, maka jamaah sekalian, ibu-ibu sekalian, boleh kita menjaga jarak sesaat sambil aja komunikasi pasangan kita untuk memilih waktu yang terbaik agar dalam keadaan yang sehat. Maksudnya gini, kalau memang serumah terus tapi jadi ribut terus, resiko kebadan rumah tangga, kalau memungkinkan boleh minta izin sama mertua untuk pindah. Ngomong pelan-pelan sama suami, "Pak, yuk pindah, nggak apa-apa ngontrak, yang penting rumah tangga selamat." Itu boleh ya. Kenapa? Karena kita perlu mempertahankan rumah tangga kita tanpa menyakiti perasaan orang tua kita. Toh kita juga masih bisa berkunjung ke rumah orang tua, dengan syarat kalau emang ada yang dampingin beliau, diatur aja. Yang penting kita melakukan suatu hal untuk mempertahankan rumah tangga, tidak menyakiti perasaan orang tua. Boleh jaga jarak kepada mertua ya, insya Allah. Biar bagaimanapun kita kan perlu kehidupan yang sehat. Makanya Bu, kalau kita punya mertua yang baik itu nikmat ya. Ini kan anak punya mertua yang masya Allah, yang baik, yang mencintai kita, itu karunia dari Allah. Pun ketika kita mertua punya mantu, ya Allah, mantu kita sayang, respect, hormat, itu pun juga karunia dari Allah. Maka pertahankanlah. Kalau memang mungkin belum mendapatkan itu, maka boleh kita ambil, jaga jarak dulu. Insya Allah minta petunjuk dari Allah, Allah berikan yang terbaik. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Iya, ya. Baik, tadi sudah dijelaskan dan sudah sesi tanya jawab juga ya, luar biasa. Kita sudah sampai di penghujung acara. Jadi yang pertanyaan tadi, jawab pertanyaan sangat terbaik itu nanti akan mendapatkan buku saku, hadiah buku saku ya, masya Allah. Itu masih perlu